jadi pengikut 3, mengikuti 1. Apalah pula akun kayak begitu. Bertanya pula tuh Allah itu setan katanya. Loh, Nah, iya nggak ada pendeta kayak gitu. Setidaknya walaupun tidak apa, dia pasti beradab kalau namanya pendeta ya. kalau Allah itu setan, sudah pasti tidak ada nama Allah di dalam Bible. Hanya ada satu Allah kita. Loh, setan kita dong. Lucu ente ini. Kristen. Ngomong tak ada ilmu. Si raja Ada yang- depan gak usah dinaikkan. Kalau si Halilintar kan kerja cuman bertanya aja kan dia. Kita tanya tentang Bible, mutar lagi nanti dia, mutar. Peong, nikung masuk ke Google membahas tentang Islam. Ditanya tentang Bible, mutar lagi. Peong. Nggak bisa dia masuk Bible-nya. Sama seperti Rudy Yohanes. Si Rudy Yohanes. Dia bilang begini, Bang. Kau hanya yang dibantu-bantu Zizuma aja kau Nora katanya. Yang waktu kemarin itu dia lihat katanya di bawah. Ini Bang, anak Dajjal Bang. Malam semua Mari. cuma apa kabar? Senang ketemu dengan lawannya Dewa aja Bang Anda. ya. Lawannya Dewa aja ya. Jangan Lawannya diturunin ya. Jangan kemarin diturunin. Enggak, dan. Si Abdon. Kemarin Jangan kan diturunin. Dewa memberikan Dewa pertanyaan. dong, Dewa dong. Jangan ribut. Ya, Saya ya, pegang ya, masih hadapi Dewa dong, ya. Baik. Dewa. Tua mana Dewa, ya. Allah Silakan, SWT dengan Paulus cuma. Oh, Tua mana Allah SWT dengan Paulus. Oh, gitu ya. Allah punya umur ya. Ya, Ini gimana tua mana coba? pertanyaannya, Bang? Kita bingung Allah punya umur, Bang. Ya, Allah Pak SWT Abang, kan kemarin jawab kan dulu. kita sepakat, Pak Anda Abang, mulai ya, ribut nih, bahwa mulai Yesus ribut. itu 100% Udah kamu manusia. udah kamu nggak Dewa kenal sudah Tuhan, kamu nggak membuktikan. kenal Tuhan udah. Iya, nggak apa-apa. Saya dengan Nggak Paul, apa-apa, nggak ini apa-apa. saya dengan Iya, ini nggak si apa-apa. Juma. Ya, Saya dengan si Juma. aja, dengan saya. Ya, Kenapa Abdon datang-datang emosi? dengan saya, Pak Abdon. Pak Abdon, Jangan emosi. kalau nggak tahu sumur bor, jangan ngelakuin sumur bor. Udah, ya. udah. Korupsi, Kamu yang nggak dari ada, penjara. kamu nggak punya Gimana, Tuhan, Pak Abdon kamu nggak ini? kenal Tuhan. Ya nggak apa-apa, kamu juga nggak kenal Ya yang nggak namanya apa-apa, sumur ngapain bor. bahas Tuhan lo? Sumur bor. Ngapain ente bahas sumur bor? Ternyata ente korupsi sumur bor. Gimana ente itu? Baik, Dewa kemarin sudah membuktikan ya kepada Abdon Sagala. Ternyata kita pengen satu bukti, Yesus 100% itu dikatakan sebagai Tuhan. Udah, Kita kamu buktikan nggak kenal sekarang. Tuhan, Pak, ngomong aja lu. sudah 94% Mana gurun kamu? Mana ternyata gurun kamu? Yesus bukanlah Tuhan. Saya Sekarang pengen saya dengan tanya, gurun kamu juga. apakah Yesus itu punya nonot, Pak Abdon? Ya, Tuhan kamu kan Ya, nggak punya apa-apa. Baik, siap. Untuk- Nggak punya apa-apa, baik. Apakah yang namanya nonotnya Yesus berfungsi? Jangan diturunin. Orang gila, Bang. Pengen nurunin. Apain? Oh ya sudah. Tadinya dia mau bicara Kacamatanya tentang kok nggak pernah lepas si Abdon itu. Pakai kacamata Botak. aja terus. botak, jelek. Biru-biru matanya ditonjok. Oh, suara Dewa kecil ya? Astaga. Ah, ini pakai Kecil pakai suaranya, soundcard semua, bener. Dewa kalah nih. Aduh, Bang. Ya iyalah Bang Dew, Kan? udah waktunya upgrade Bang Dew. Ayo ikut Indomisasi buat Bang Dew sama aku gitu. Karena mereka terhitung Nggak, ini nggak, udah nggak mau. evolusi. Udah evolusi Nggak mau, serius. nggak mau. Mereka itu udah Nggak mau, pakai soundcard sekarang. Enggak. Aku kalah loh suara. Tapi walaupun mereka pakai soundcard, tetap mereka nggak kuat kalau kedengeran aja suara kores. Tuhan lu dikawinin, wah ngamuk dia, tidak. Gitu. Kenapa kores tahu kalau Tuhan kami dikawini? Ya gitu dia. Ini, ya gitu dia. Selamat malam, Itu otennya Fauji. sehat. Iya, Fauji ini si Raib. Iya, Assalamualaikum selamat malam Abang. Izin sebentar aja Bang Juma, izin sebentar ya, izin sebentar aja. Saya kan udah memualafkan itu ada 10 orang di Bang Juma. Izin Bang Juma, gimana cara Iya. buat mualaf center Di wilayah mana, Bang? di Malungun Atas, Di mana itu? Sumatera Utara, Sumatera Utara. Simalungun Atas Sian. Oh, Simalungun. Nah, Simalungun. Simalungun. Mungkin bisa gabung di ini aja Bang ya? Saipul itu. Bang Saipul. Bukan. Iya kan? Bukan. Oh, maksudnya hubungi aja Bang Saipul, maksudnya gitu. Iya, Bang Saipul. Dia kan betul. ketua Sumut, API Medan, Sumut. betul. Mm-mm. Nanti tinggal buka cabang, Bang. Di Maksudnya Sima.
Iya. Maksudnya kan, saya digiring lah. Ini nanti saya kirim WhatsApp-nya, saya biar diantarkan nomornya biar saya dihubungi langsung gitu. Karena Oke. ya, Gimana ya so- bilangnya? Tunggu. Gimana ya bilangnya? Bilang Bisa ke siapa Gurunda? saya Bilang pun apa, Bang? Abi Sumo. Ini Oh, udah saya datang di telepon dulu perwakilannya ya? cepat, Masya Allah. Ini Akhi Bejo juga Oh, ini ada nanti orang. nyampein. Ha. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin Bang Fauzi Sirait bisa DM saya, nomornya nanti saya WhatsApp-kan. Saya komunikasikan dengan WhatsApp. ya. Kalau Nanti kita koordinasi di lapangan aja langsung Bang Fauzi dengan Warung Malap Center Kota Medan, Sumatera Utara sekaligus. Apa butuh sertifikat ya? Ini yang udah syahadatnya ya, Akhi Fauzi. saya kekurangan, kebetulan kan saya di Jamaah Tabligh geraknya nih dari Masya Allah. kampung yang lain, jadi alhamdulillah kita kekurangan buku lah, buku tentang sholat, ya kan, Iqra, Al-Quran Oh, terjemah, Masya Allah. dan lain-lain. Nanti koordinasi aja dengan Bang Bejo, dengan Bang Saiful. Insya Allah aman gitu Bang. Kalau buku-buku kayak gitu. DM nomor HP-nya yang WhatsApp lah Bang Fauzi ya, supaya Saya kirim bisa kita komunikasi. Bang Bejo Deli ya. Ya, Iya, kirim iya. aja nanti. Ya. Terima kasih Bang Jumas. Via WhatsApp. Makasih sahabatku Bang Fauzi Sirait. Khairan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada M Gibran naik. Saya coba turunkan tadi karena kita coba tunggu non muslim. Coba saya tanya dulu M Gibran, muslim atau non muslim? Ya. Non muslim. Oh non muslim. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ya, ini saya mau tanyakan. Ini kurang jelas ya. Pera di mute dulu, Pera. Noise. Oh, oke. Ini saya mau tanyakan. Silakan bertanya, Dek. Silakan Abang. Saya pernah bertanya di pendeta saya. Kalau Noise sekali kamu. Bisa bergeser nggak? Suaranya dikencengin Bang Gibran, dikencangkan, kencang. Ya, kalau bisa teriak gitu loh. Oh iya. Halo. Sudah. Silakan. Lanjut. Ya. Di dalam agama Kristen ini pernah saya tanyakan, tahu? Lanjut aja, nggak usah ini. Lanjut aja. Saya pernah tanyakan sama ibu pendeta saya, tanya, kira-kira gereja ini pertama kali dirikan di mana? Cuman ibu pendeta tidak mau dijawab. Oh, jadi pertanyaannya sekarang kepada kami gitu. Kapan gereja pertama sekali Tidak, saya dibuat begitu? tanyakan sama ibu pendeta. Sekarang Gibran mau bicara apa di sini? Iya, itu tanyakan itu sama ibu Uni. Apakah ibu Uni bisa dijelaskan? Oke, siap. Abang Da, silakan Bang Da tentang gereja, Bang Da. Gereja tertua itu di abad keempat. Itu gereja tertua, tepatnya di tahun 327 atau 26-28. Gitu Bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan gereja dengan kehidupan Yesus. Gereja itu muncul nanti di abad keempat. Itu yang saya tahu. Makanya gereja tertua ini kemudian disebut dengan gereja kelahiran. Kenapa? Karena itu adalah gereja yang pertama kali kemudian dibangun. Konon ceritanya gereja ini dibangun di tempat kelahiran Yesus. Katanya sih gitu. Seperti itu Bang. Tapi yang pasti gereja itu bukan tempatnya orang Yahudi, bukan tempatnya Yesus, tapi gereja itu adalah tempatnya orang Roma, sembahyang, menyembah dewa-dewa mereka. Ada dewa Bapa, dewa Yesus, dewa Roh Kudus. Itu ada 3 dewa
yang disembah di dalam gereja. Awal mulanya, sekarang sudah terpecah-pecah. Ada yang menyembah 3 dewa, ada yang menyembah cuma 1 dewa. Begitu Bang. Ya, begitu jawabannya Gibran. Sedikit ini tambahkan aja bahwa kata gereja itu bukan dari bahasa Bible kamu ya. Itu bahasa Portugis, ambil dari kata igreja. Dan tidak ada dalam Bible kamu kata gereja, adekku. Silakan ditanggapi lagi, dekku. Gibran, silakan dibuka mic-nya sebelum saya menyapa Richard. Gibran, dibuka mic-nya dulu. Lanjut. Ya. Terus Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? terus saya pernah tanyakan sama Ibu Pendeta. Halo? Ya, dekku, lanjut, dekku. Kita dengarkan walaupun di situ berisik, kita tetap dengar. Lanjut. Halo? Lanjut saja berbicara, dekku. Walaupun di situ berisik, kita dengar kok. Lanjut. Gibran, kamu dengar suara saya? Ya, dengar. Ya, kamu bicara saja. Tanyakan sepuasnya di sini. Kamu punya hak untuk bertanya. Apapun yang ingin kamu tanyakan. Silakan, adikku. Pernah Kuatkan suara. Berteriak karena di situ sangat berisik. Kuatkan suara. Iya, ini pernah saya sama teman-teman pergi ibadah, cuman temannya itu memakai sepatu, terus sepatunya kotor, tuh saya bilang dibersihin sepatu dulu masuk, supaya tempat ibadahnya jangan dikotor. Cuman dia bilang tidak masalah itu. Izin saya ini dulu dengan kamu ya. Kamu mute dulu. Jawab saja pertanyaan-pertanyaan saya. Kamu ini Kristen yang ingin mempertanyakan imanmu sekarang, betul? Iya. Oke. Dan kamu siap mendengarkan apa yang kami ketahui tentang Kristen saat ini? Iya. Oke. Mungkin di mute dulu biar kami sampaikan apa-apa yang kami ketahui tentang Kristen. Richard, kamu diam dulu, Richard. Saya tak izinkan kamu buka mic, nanti kamu. Gibran, biar tidak berisik kamu mute dulu. Mungkin Abang kita berprasangka baik saja. Dia ini adalah orang Kristen yang ingin mempertanyakan keyakinannya tentang gereja, tata cara ibadah, tentang Yesus Tritunggal. Mungkin Abangku kasih ilmu buat anak muda ini. Semoga nanti kita baru konfirmasi pemahamannya tentang agamanya sendiri. Baru nanti kita ke Richard. Silakan, Manda. Baik. Jadi kalau gereja itu tempat penyembahan dewa-dewa. Jadi tidak ada kaidah untuk bersih-bersih untuk masuk ke sana. Bahkan jemaat-jemaatnya itu tidak kenal mandi junub, tidak kenal membasuh kaki, membasuh tangan, dan seterusnya. Makanya ketika terjadi kejadian orang Kristen masuk ke dalam gerejanya, tempat ibadahnya orang Yahudi, dalam hal ini adalah orang Yunani ya, yang cikal bakal menjadi Kristen, tertulis dalam Yehezkiel 44 nomor 6 dan seterusnya. Di situ Elohim mengatakan begini, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Jadi menurut Tuhan, Israel itu adalah kaum pemberontak. Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, sang pemberontak, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat nonotnya, ya, maupun dagingnya. Maksudnya di situ adalah nonotnya, burungnya, masuk ke tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Artinya perbuatan keji yang lain itu Tuhan masih anggap level awal. Tapi level tertinggi kekejian bagi Tuhan itu adalah ketika orang-orang Yahudi, dalam hal ini Israel, memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Nah, jadi kalau di tempat saudara itu orang yang tidak bersunat masuk, wajar, karena itu bukan bait Allah, itu bukan bait El, itu adalah rumah dewa, tempat penyembahan dewa-dewanya Romawi. Itu gereja namanya. Tapi kalau di Betel atau bait Elohim atau bait El, itu tidak bisa. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam.
Tapi kalau gereja beda, karena gereja itu tempatnya orang nyembah dewa-dewa. Demikian. Iya, Bang Gibran. Bang Gibran. Iya, iya. Dan sampaikan karena tempat kamu terlalu noise. Kalau kamu tidak bersuara ditutup mic-nya. Kalau mau bersuara baru buka mic, baru bicara. Oke, silakan Richard. Udah, giliran aku ya. Ya boleh. Tapi yang intelek ya Pak ya, yang Iya intelek. dong. Masa yang kayak tadi Bang sih. Dewa, ambil alih ya Bang Dewa. Aku ada turun sebentar. Di Muslim itu kan salah nanya Ya, gereja. itu ada Bang Andi. Jawabannya beda dong. Biasanya kalau misalkan toh bertanya itu sulit, dia bilang pertanyaan yang intelek. Udah Yang diam intelek. Dewa, diam. Ekonya terlalu ini. Ekonya terlalu tinggi. Ayo ya. Terlalu tinggi. Oke, Bang Suma. Oke. Aku bertanya Jadi, ya, Bang gimana, Suma Bang? ya. Nah, kerjamu kan dari dulu bertanya aja. Gini, Bang Suma bisa berlaku ya, bos. Jadi Bang Suma. Bisa? Iya. Enggak debat kusir nanti. Iya, silakan. Cepat, panjangin kontennya, panjangin, cepat. Ya, yang intelek tapi ya. Boleh? Mas, Flores. Bisa? Supaya enak Iya, kita cepat. Cepat. Intelek lah. Iya, cepat. Intelek lu berak di celana. Bentar Bang Dewa diperbaiki dulu soundtrack Bang Dewa. Yang intelek sedikit, jangan main debat kusir kita, nanti saya ngomong Nah, ini dipotong-potong kan, gitu kan gak enak. Kalau diskusi kan biasa dulu dengan Bang Suma, atur waktu kita. Iya, jangan dibiasain. Cepet-cepet Boleh ya. ya. Langsung. Aduh, lama banget ini. Lu kayak cewek lu. Sebenarnya Bang Suma, oke. Sekarang aku mulai ya. Di kitabnya kalian ya, Al-Quran mengatakan ya, tadi juga Bang Suma juga ngomong ya, bahwa Bentar Allah dulu. itu Kalau nggak ada. intelek diturunin aja ya. Kalau nggak intelek ya. Soalnya Udah kita butuh diam orang aja yang dulu intelek. kamu Dewa, aku dengan Suma ini, atau kamu dengan aku mau? Boleh. Kamu dengan aku lah. Boleh, tapi yang Dewa, intelek. Dewa, kalau kamu hadapi Dewa, dia, ya. kamu hadapi Google. Sama, kamu emang mau? Enggak, hadapi ayo, Google, kamu mau. dengan aku Dewa. Kita Mau tahu hadapi Google, namanya mau. Enggak usah kamu kelasan, berundang sama kita Dewa tahu lah. Kita mau kelasannya tes kayak gimana tes gitu ilmunya kan. juga Dewa nih. Soalnya Oke, host. ketika nanti Host, aku sama bertanya Dewa itu nih. dia nanti selalu bilang yang intelek Nah, pertanyaannya, yang enggak, intelek. nanti Bilang aja yang tidak nonton bisa ini, jawab. di bawah nih netizen kita ini 2,7 Pertanyaan nggak juta bisa ini yang jawab, kan begitu, ya kan? Oke, sekarang Nggak kamu usah dengan aku, bilang Dewa. intelek. Nggak usah gurunda lah, masa gurunda terus yang menjawab. Gurunda Iya. aja yang banyak dapat ke ini. Dan Tapi biarlah yang anak intelek buahnya coba. juga lah. Ya, oke, Moderator, siap. kalau cari Kristen Oke, itu yang moderator. intelek lah, jangan yang kayak gini. Udah ya, udah Yang nonton aku intelek sama dikit, Dewa intelek nih. dikit. Kenapa? Kamu Ya, takut yang ya, intelek Dewa tapi ya? ya. Udah, Pak. Ya. Cari Yang yang kita hadapi intelek. Google. Soalnya Pas gini Bang ya. Pada saat Dewa diskusi sama beliau, Dewa sudah 2 kali diskusi sama beliau. Ketika yang namanya satu pernyataan dia, Dewa susul dengan pertanyaan, dia selalu mengatakan, coba yang intelek kalau bertanya, bilang aja nggak bisa jawab. Bukan Bapak. pertanyaan yang tidak intelek, dianya tidak punya ilmu. Beliau bapak Tidak punya angkatnya ilmu. si Anu, bapak angkatnya si Anu dia ini. Siapa itu? Si Anu, Yesus versi Si Indonesia. Oh yang tadi? Bukan ya? Ada kan ini Yesus versi Indonesia. Waktu itu yang pernah injak Bible. Oh, iya. Dia Bapak malah angkatnya membela ini. lagi ya. Ini bapak Membela angkatnya. dia. Betul. Ya silakan Bang Marsal. Bang Juma mungkin udah kecapean, mau diwakili boleh, tetapi Iya, sama silakan. King Richard itu Uni Ripa Dewa silakan. sudah Dek, saya rehat dulu sebentar aja. Silakan. Siap, Komandan. Oke, gantian kita gantian. Teruskan, ya. Selamat malam, Marsal. Muslim atau non-muslim?
Marsal, kalau Richard adalah bapak angkat dari Yesus versi Indonesia, saya dong, bapak baptisnya Bang Handi Cilebes sama Bang Zuma ini. Marsal, halo, selamat malam. Oke, yang naik yang bawa Roh Kudus lah, tolong. Kalau mau jadi berhala jangan di sini, kita sudah punya berhala di gereja Katolik. Ya, silakan yang non Muslim naik ke atas, kita diskusi saja ya. Marsal kalau tidak bersuara nanti saya turunkan ya. Usahakan signalnya diinikan dulu. Ini Saipudin, Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum Muslim. Ya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Kita di sini diskusi lintas iman, kita prioritaskan kawan-kawan Kristen untuk bertanya jawab seputar teologi, Islamologi dan Kristologi. Silakan ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan. Saya, Ya, silakan. ya saya sangat terharu aja sama Juma, itu bagus kata-katanya dan ilmu-ilmunya itu bagus gitu. Oke, siap Pak. Biarkan beliau memberikan. Oh ya, beliau mau minum kopi campur masako. Maksudnya biar kita diskusi dulu dengan teman-teman non Muslim ya. Kita kasih slot kosong untuk kawan Kristen ya. Izin saya turunkan. Oke. Terima kasih. Yo, Buat teman-teman Kristiani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristiani, Richard, kalau kau mau naik ya kau bawa Roh Kudus. Kami paham, kami maklum kau tidak ada ilmu, kami maklum kalian tidak ada adab, tapi minimal bawa Roh Kudus. Saya mau bicara sama Roh Kudus, capek bicara dengan kalian. Yang Kristen tolong kalian bahas tentang pertanyaan saja. Kalau kalian menjawab susah nanti, takutnya kami lebih paham dari kalian. Kalian tidak usah menjelaskan banyak hal, kalian bertanya saja sudah. Ya, silakan. Saya store suara dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Richard ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Richard ini sebenarnya nggak punya harga diri dia. Bible-nya udah diinjak-injak oleh lu gila itu malah didukung gitu. Mestinya kan protes, malah berkolaborasi, malah mendukung orang penginjak Bible. Ini gimana nih, harga dirinya nggak ada? Kan Paulus Itu sih dari begitu saya. Bang. Paulus kan mengajak orang-orang yang berkulub untuk katanya menyembah Yesus, tapi Galatia 3:13 malah mengutuk Yesus. Ini kan sudah tradisi Bang. Mereka kan berkumpul dengan penghujat Tuhannya sendiri untuk membenarkan doktrinnya. Makanya si Richard harus bersama dengan si kawan kita itu. Supaya apa? Sebenarnya hanya ingin menunggangi untuk mencoba menggunakannya menjadi pion sebenarnya. Ya, ini ada Muslim atau non Muslim, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau non Muslim? Muslim. Ya, tempat ini diskusi lintas agama, kita prioritaskan kawan-kawan Kristiani. Yang Muslim tahan diri untuk tidak naik ke atas ya. Karena saya hanya akan mengizinkan kalian bicara sebentar untuk menyampaikan apa yang kalian sampaikan, lalu saya Nama Bang Zuma. Bang Zuma sedang ada keperluan ke belakang, lagi teleponan sama Pak Jokowi. Ada yang menyampaikan, silakan biar saya jawab. Oh ya udah turun aja. Yang Muslim ditahan diri ya. Kalau sudah ada Bang Zuma, ada Pera, ada Bang Handi, ada Bang Dewa, ada saya dan Nora, ngapain lagi naik ke atas teman-teman ya? Tolonglah ya. Oh ya mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Nah, ya. Dari tadi sudah saya soundingkan ya. Tolong disimak baik-baik. Oke. Santi, gimana ini calon mu'alafah ini? Bagaimana? Sudah jadi sahadat? Iya. Halo. Gimana? Sudah jadi sahadat kah? Sudah jadi belum? Belum. Baru ini mau sahadat. Sudah siap dengan tempat yang bisa mendengarkan suara Bang Zuma nanti membantu Anda mengikrarkan sahadat? Iya, sudah. Ini tempatnya. Ini suara saya kedengaran di situ. Suara kedengaran. Mau sahadat sekarang atau bagaimana? Sekarang. Selesai dengan KTP Tapi Bang Andi? Advansa atau gitu? Ini Pak suaranya jauh. Coba Bang Handi di ini dulu, Bang Handi di apa? Tadi KTP-nya gimana Uni? Tadi KTP-nya ini. Ya, ini kedengeran nggak suaraku? Aku tadi nggak pakai headset. Gimana? Santi di mute dulu, Santi. Sebentar, Santi di mute dulu. Santi, kalau memang mau sahadat, cari tempat yang tidak terlalu berisik. Kalau tidak, mungkin cari
Anda masuk ke dalam ruangan dulu. Kalau mau bersahadat, biar nanti tidak terganggu ikrar sahadatnya, Santi. Sorry, saya tadi tidak pakai handset. Atau Bang Handi, bantu dulu saudari kita ini, mau sahadat dia, Bang. Apa keperluannya sudah selesai belum dengan Ardiansa, Santi? Halo, Santi. Apa? Keperluannya sudah selesai belum? Belum selesai. Oke, terus apa kendalanya sekarang? Ini saya baru aktif sekarang. Enggak, jadi naik ke atas ini mau ngapain dulu? Mau apa? Yang apa yang Mau bertanya tentang syarat untuk mualaf tadi, itu syaratnya apa aja gitu. Bang Andi bisa dibantu dulu nggak Bang Andi syarat untuk ini Bang Andi? KTP atau apa tadi gimana? Saya tuh dengan kaitannya dengan Bang Ardiansa tadi dia berurusan ini. KTP-nya sudah ada? Udah dikirim belum sama Bang Ardiansa? Belum. Ya dikirim dulu lah sayang. Gimana sih tadi kan sudah dikasih tahu. Anti kasih kepada Bang Ardiansa nomor WhatsApp. Nanti Bang Ardiansa dia WhatsApp balik. Kemudian nanti dimintai nomor WhatsApp, dimintai KTP. Gimana? Tidak masalah, maksudnya untuk KTP itu untuk apa maksudnya? Kan mau mualaf itu kami juga harus tahu apakah kamu betul-betul ingin mualaf. Ya, sama foto diri juga, ya. Ini masalah agama, kita tidak menerima di sini tipu-tipu ya. Untuk kehati-hatian kita butuh KTP, kita butuh foto diri begitu. Ya boleh. Ya silakan. Dikirim dulu ya sama Bang Ardiansa, turun dulu ya, nanti baru naik lagi, oke? Oke, siap. Oke, Jangan thank you. turun dulu, biar di ini dulu sama Bang Handi. Oh ya Bang udah, Handi. Bang Handi panggil dulu tuh Bang Handi tuh. Bang Handi. Ada menjauh dia. Tadi sudah ini Mbak Kang dengan Kalau enggak Ardiansa. itu aja Uni, Mbak Santi DM Uniriva aja, DM Uni. Ini sudah Nanti- diurus sama Bang Ardiansa Bang Dewa, tapi belum clear juga. Masa cuman kasih WA ke Bang Ardiansa nggak jadi-jadi sampai sekarang, kan nggak mungkin. Iya, siap. Santi posisi di mana Santi? Mbak Santi. Mbak Santi. Mbak Santi kalau mendengar saya, coba DM Uniriva aja, foto KTP-nya ke Uniriva. Bisa Mbak Santi? Seperti Akunnya itu. privat, jadi kita nggak bisa kirim nomor WA kita ke dia. Kalau seandainya akunnya itu tidak privat, kita bisa kirim nomor WA ke dia, dia bisa balas. Tinggal dia kirimkan KTP, foto KTP dan foto diri, selesai. Dia langsung syahadat, tidak ada masalah, gitu. Jadi kita ini maksudnya Santi, silakan Santi, biar kita tidak buang-buang waktu. Kalau mau syahadat itu gampang saja itu. Di masjid terdekat pun bisa, di musola terdekat pun bisa. Kalau mau di Komal pun boleh. Tapi kita tidak main-main dalam hal ini ya. Saya termasuk orang yang sangat skeptisan orangnya ya. Bekasinya Santi. di mana? Bekasinya kalau mau sama saya aja langsung ketemu. Kalau mau Ya langsung Santi, ke silakan masjid. Santi, buka mic Santi. Kalau mau langsung didampingi sama Kang Kian Santang diantarkan. Halo Santi. Oke, kita turunkan dulu aja ya Kang ya. Iya. Dari tadi siang kok. Jadi teman-teman ya, kalau saya itu termasuk orang yang mungkin kalau kalian pikir siapa yang tidak berharap semua orang masuk Islam, tapi kita ini adalah orang yang sudah terbiasa menghadapi serigala berbulu domba. Saya termasuk terlalu hati-hati dan bahkan sangat skeptisan dengan hal-hal seperti ini ya. Bukan hal yang sulit untuk memberikan nomor KTP atau foto diri, itu bukan hal yang sulit ya. Tinggal dikasih begitu ya, dan ini sudah diurus oleh Bang Ardiansa tadi. Kalau memang rasanya berat atau apa ya nggak usah naik ke Komal ya. Di Komal ini kita tempat dialektika lintas agama. Yang mau mualaf kita terima di sini ya, dengan sangat senang hati. Tapi kita menunggu keseriusan karena ini berkaitan dengan agama. Ya jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Ini ada Pak Dokter ini, Pak Dokter Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini Enggak Pak Dokter. gimana tadi? Gimana kamu?
Baik, baik, baik. Iya, itu ada saudari kita, katanya dia mau mualaf, tapi tadi itu sudah dibantu sama Bang Ardiansa, Ustadz Alif, bahkan kita menunggu ya, beliau itu mengirimkan foto KTP dan foto KTP dan foto profile. Tadi ketika dia naik ke atas, saya tanya, kamu sudah kirim belum? Lalu dia tanya balik, buat apa KTP? Loh, tadi dia tanya syarat untuk mualaf, lalu dia tanya buat apa KTP? Saya termasuk skeptisan orangnya, Dokter Rahman tahu sendiri kan. Saya sama diri saya aja tidak percaya, apalagi sama orang lain. Subhanallah. Memang penting juga cek and recheck. Mana Santi tadi, kalau sudah bulat dan memang mau syahadat, silakan penuhi persyaratannya. Kan dia bertanya sendiri. Syaratnya cukup KTP kok. Artinya supaya kita yakin bahwa saudara ini KTP-nya non muslim misalnya gitu. Ini tuh udah dari tadi ya dibahas ya. Kalian umat Islam yang dibawa ini sudah dari tadi diurus ya. Kalau kita menunggu, ujung-ujungnya ditanya buat apa KTP loh? Kan ditanya tadi syaratnya apa? Dikasih tahu syaratnya ini itu. Dari tadi siang itu, kalau beliau memang betul-betul serius, beliau akan naik lagi dan beliau akan berkata, saya sudah kirim ke Bang Ardiansa, clear. Kita panggil Ardiansa ke sini, kita buka camnya. Kalau tidak mau buka cam, biarkanlah tidak pakai buka cam, biar beliau syahadat. Sesimpel itu dunia ini, tidak sulit-sulit kali loh. Ya, tidak ada yang sulit sama Bang Zuma itu. Yang sulit cuma satu. Yang sulit cuma satu, menuhankan Yesus itu sulit kali tuh. Ya, silakan Bang Denny. Ini Dilanjut silakan. Cuma nyalamin dulu aja. Ada ini lagi nih. Bang Denny ini agak ribet-ribet, tanggung gimana gitu diskusi sama Denny. Silakan Bang Dewa lah. Ya, apa yang mau dibahas Pak Denny? Silakan, ambil tema. Mau dengan saya boleh, dengan siapa aja boleh. Oh terserah sih, aku sih santai. Tema Nah, surga ya, deh, silakan ambil tema aja. Ambil tema aja. Bentar izin, Bunda Nora udah di calling belum Bunda Nora? Bunda Nora, Iya Bang, udah di DM belum? udah dia memang masih rapat Bang. Oh iya siap. Ya lanjut aja dulu ya, nanti kalau apa Kita dia tunggu sudah. aja ya. Iya. Ya dilanjut Bang Dewa. Ya, silakan presentasikan jualan surga. Silakan. Jualan surga. Ya kalau nggak salah dulu aku pernah sama Bang Zuma presentasi surga. Ya surga Kristen pernah juga jelasin. Yang aku belum begitu paham malah justru surga Islam yang begitu gimana, bagaimana gitu. Nah, nanya. Iya itu tadi aku tanya itu secara keseluruhan, cerita aja tentang surga Kristen, surga Islam itu bagaimana. Cerita aja aku dengerin. Res mau jawab, Res? Nggak mau jawab. Silakan Bang Dew. Enggak, soalnya gini ya. Kalau misalkan diskusi sama dia ini, dia cuma gitu doang. Jadi enggak ada itu untuk membandingkan mana yang masuk akal, mana yang akal-akalan. Soalnya dia sudah tahu kapasitasnya seperti apa gitu. Kalau Ganti aku yang lain nggak aja suka lah. membantah orangnya, nggak suka membantah gue orangnya. Kalau memang keterangannya seperti itu ya aku terima buat pembelajaran. Oh nanti gini aja Bang Dew, nanti ujungnya mending mana? Ah gitu Bang Dew. Oh, gini aja. Saya bertanya begini saja. Lebih baik mana, pesundal atau bidadari? Silakan. Bentar aku kerja sebentar. Aduh. Yang lain ada? Kalau ibarat tinju itu Dewa pengen saling pukul, kayak Bang Juma gitu diskusi, saling pukul, saling hantam, ya kan? Ibarat pemain bola itu saling serang. Dewa, aduh. Ini Bang Dew kasihan, ini tuh ibarat gini ya, apa ya, misalnya lagi PDKT, lagi ta'aruf gitu. Bang Dew asalnya nggak mau gitu. Pas Bang Dewnya mau, yang calon ta'arufnya cabut. Tadi tuh kayak gitu tuh. Tadi Bang Dew udah malas gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dianya yang cabut.
Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Coba kalau ada sih ya, Oten, kalau jujur sih nggak mungkin ya. Cerdas adalah kalau yang cerdas ya. Kalau jujur itu hal yang tidak mungkin. Minimal naik ke atas itu tidak bawa ilmu nggak apa-apa. Tidak bawa otak nggak apa-apa. Minimal bawa malu kalau ke atas itu. Coba silakan, moderator naikkan. Yang bisa saling serang gitu kan. Kayak Bang Juma tadi kan diskusi bagus tuh, saling serang. Nah, itu yang keren. Kalau Denny, gitu doang. Mau ngapain kita jelasin sama orang yang tidak punya kuping? Ya kan? Jadi punya mata itu difungsikan. Punya telinga difungsikan. Punya akal dimatiin. Nah gitu Bang Dew ya. Padahal si Denny ini tuh kan istrinya 3 dia. Ini dia Kristen tapi istrinya 3 gitu. Kayaknya kalau memang beneran cinta sama istrinya itu ya paling cocok surga Islam buat dia gitu kan. Tinggal menyembah Tuhan yang benar untuk mendapatkan bareng-bareng terus sama istrinya yang 3 itu. Dia juga pengen bareng. Tapi barangnya di neraka. Waduh. Disodok tombak. Istri kalau 3 gitu gimana kalau istri ini bikin grup WhatsApp nggak ya? Nggak ngerti itu. Cek ya, bagi teman-teman yang Kristen silakan kalau ada yang mau berdiskusi silakan naik lagi ya sambil nunggu Pak Pendeta, siapa namanya tadi, lupa saya, Bunda Nora. Silakan teman-teman moderator, udah saya bersihin, tolong ya yang Oten aja yang dinaikin ya teman-teman ya, biar ada ini, biar jalan live-nya ya. Ini si Kudus Muslim apa Kristen nih? Suara saya ada nggak sih? Ya, kok turun lagi. Suara saya muncul nggak? Keluar nggak suara saya? Ini udah saya ada ya? Ada. Ya, silakan teman-teman Kristen, silakan naik. Oh, tadi Pak Rohani ya namanya. Rohani apa Rohaya tadi? Bang Handi tidur apa ini? Suara kipas. Padahal nggak pakai kipas saya. Oh, Bang Hadi lagi zikir. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan untuk naik ya. Kita berdiskusi. Tadi banyak banget, kok sekarang langsung sepi. Kalau semalam Bang Kores tuh kenyang tuh. Mic-nya noise. Walah. Oh, kenyang banget tadi malam. Kenyang dipotong. Dipotong mulu gua. Recording 10 menit. Cek. Sekarang gimana, noise gak nih? Noise gak teman-teman? Aduh, parah banget noise-nya. Ah, bohong. Suara truk. Ini gitu. Keras banget. Suara kereta nggak? Truk. Masih noise. Ya Bang Kores, coba Bang Kores mute, coba Bang Kores. Bukan aku kelihatannya. Nah, cek. Bang Kores yang noise. Ini kalau noise-nya aku gini nih, lihat ya, perhatiin nih.
keras Nah, noise. itu noise Kores itu. Kok punya saya noise tuh Ben ya Ben? Parah noise parah banget ini, gede banget. Aduh sakit telinga. Rungkat dulu aja. Ini udah bikin 4 gelas Kores. Ini gue udah bikin kopi 4 gelas ini sama pisang goreng 15 sampai pagi katanya. Gimana Itu Bang Kores? gimana konsepnya Bang Dew? Jadi pisang dimakan, kopi salek-lek gitu, segelas salek-lek. Iya gitu. Kevin, masalah debat offline nanti nih. Ini udah ada berapa orang yang anu ya, Mak Cia sama Bang Alumni Kiamat ya. Itu nanti bareng Uni aja kalau emang tiket atau gimana tempat duduknya nanti ya. Oke, siap, mantap. Kasih yang depan-depan, yang VIP, yang deket-deket sama para apologet. Nanti tenang, nanti Macia sama Akhi Alumni sebelah narasumbernya, sebelah narasumber Kristen nanti. Sebelah narasumber Kristen. Ini gimana nih sekarang nih? Cek 1 2 3. Cek 1. Aduh, sakit. Ah, ini yang benar nih, serius nih. Bohong. Tanya di bawah. Kalau kita yang di atas nggak dengar, yang di bawah tuh lihat tuh. Ada aman, ada noise. Aduh. Nih. Parah sakit banget kupingnya ini dengar Kang Kian Santang noise banget. Tuh, udah spam aman aja lah. Ini mic mahal kok noise. Mana ada mic mahal noise? Emang mic Bang Dewa? Gedein. Iklan aja, mumpung nggak ada Kristen, mumpung belum ada. Semenit. Oke, 2000 mata memandang. Kemarin Dewa datang kaos, alhamdulillah sudah habis, sudah dibagikan kepada Bunda Nora, kepada semuanya, Bang Faruk, kepada debater yang lain. Ini datang lagi nanti hari Senin. Gambarnya ini ya. Nih, beda sama Bang Juma sama Dewa gambarnya. Nah, ini Bang Juma, Uniripa, Mahadewa. Ini Dewa berdua sama Bang Juma. Kalau Dewa sendiri, Dewa nggak laku. Makanya sama Bang Juma, numpang tenar. Nah, ini kaosnya ya. Tuh. Ah, ini temanya Senseiya nih, Uniripa ini gambarnya. Ah, ini Bang Juma. Ya, ini Dewa. Ya, hari Senin nanti datang kaosnya ya. Hari Senin ya. Alhamdulillah yang pesan udah banyak. Nanti DM aja silahkan. Kalau ada yang mau kaosnya, kaos Uniripa, gambar Uniripa sendiri ada. Gambar Bunda Nora ada. Gambar Dewa sendiri nggak ada. Dewa disandingkan sama Bang Juma supaya Dewa ikut laku. Kalau sendiri Dewa nggak laku. Silakan DM Dewa kalau misalkan toh ada yang minat, ya. Nah ini. Cara pesennya gimana? Oh, udah ada yang DM tuh banyak. Alhamdulillah, Hiraubil Alamin. DM aja, Dewa balas nanti. Dewa kasih nomor WA Dewa, ya. Itu terima kasih ya. Nggak ada keranjang kuning karena Dewa langsung ini ya. Nah ini, ya. Oke, terima kasih Kian Santang. Besarkan lagi Bang Juma. Dan nanti kalau yang teman-teman mau belanja ribet, itu bisa nanti ada di toko Allshop-nya Bang Zuma, Allshop-nya Bang Dewa di website aku ya. Jadi mau pesan langsung klik nanti langsung ke Bang Dewa terkoneksi itu. Allshop-nya Bang Dewa di website aku ya. Jadi mau pesan langsung klik nanti Ini Nisa silakan, muslim atau non muslim? Halo, Nisa. Muslim atau non muslim? Bang Dewa, ajar dulu aku lagi pijit. Boleh, siap. Ya, assalamualaikum Nisa. Kok nggak ada? Silakan. Kristen yang ngonek. Pesannya gimana? DM Dewa aja ya, DM Dewa. Nanti Dewa balas kok. Dewa balas. Nanti Dewa kasih nomor WA Dewa. Harganya nggak mahal kok, cuma 100 aja. Yang ukuran L sama M, ukuran XL sama XXL 120. Kalau yang ada tanda tangan Dewa, harganya 500.000. Ya. Mumpung Dewa belum terkenal, jadi Dewa tanda tangan.
Nanti kalau suatu saat dewa terkenal, tidak usah minta tanda tangan lagi dari dewa, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau pesan. Kaosnya pokoknya keren lah, gambarnya keren lah. Oh, udah banyak yang DM dewa, alhamdulillah. Nanti hari Senin ya, datang kaos 75 kaos. Sudah ada pesanan kira-kira sekitar 50-an deh ya. Ada sisa 25, nanti minggu depannya insya Allah datang lagi. DM dewa aja langsung ya. Ya silakan Oten yang mau naik. Saya pesan satu Bang Yuda. Naik itu aja DM aja ya, DM. Saya pikir tadi mau syahadat tadi saya naik. Gitu ya, saya izin ya turun. Mudah-mudahan ada tempat duduk ini untuk teman-teman Oten. Izin, saudaraku. Baik. Iya. Tadi yang Santi tadi Pak Dokter tadi yang Santi tadi. Iya, sudah saya masuk pikir. di inspirasi, sudah masuk. Diminta KTP, ternyata sampai sekarang KTP itu tidak ada. Kita tidak mau seujon ya. Kita tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk seujon. Tetapi kita harus waspada. Siapa tahu dia serigala berbulu domba. Kita tidak tahu seperti itu ya. Soalnya musuh itu ya, kalau musuh itu bawa pedang, kita bisa tahu dia musuh. Tapi musuh yang berbahaya itu ketika dia membawa senyuman sama hadiah. Nah, itu musuh yang paling berbahaya. Merusak sudah itu. Betul. Islam tidak akan pernah hancur oleh orang-orang kafir. Nggak akan pernah hancur. Islam hanya bisa hancur oleh orang-orang Islam itu sendiri. Sama orang kafir tidak akan pernah yang namanya hancur. Subhanallah. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, Islam tidak akan pernah runtuh. Tidak akan pernah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Iya kan, orang munafik gitu. Oke, tabe. Makasih. Os seneking. Siap, Pak Dokter. Jangan lupa disuntik Pak Dokter ya. Iya, nanti saya juga minta bajunya satu. Boleh, Pak Dokter. Nanti DM saja. aja Dewa ya. Oke, DM aja ya. siap dindaku. Makasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan nyopet Pak Dokter ya. Kebiasaan lama nih Pak Dokter suka nyopet di bis nih. Kalau nyopet bagi dua Pak Dokter sama Dewa. Silakan. Oten, moderator, ada yang mau naik kah? Al-Gurug. Silakan Al-Gurug, naik ke sini ya. Mau menghujat boleh, mau menghina boleh, terserah, silakan. Dikasih kesempatan kok. Ya, selamat pagi menjelang sore menuju malam hampir subuh. Saya Khalil. Ya, selamat pagi. Saya mau pesan kos. Oh, di DM aja Pak. Di DM Pak nanti ya, ke Dewa di DM ya. Oke. Siap Pak. Oke, Makasih siap. banyak Pak ya. Oke, siap. Oke, turunkan pesan saja ya. 10, Pak. Pesan 10. Makasih Pak ya. Ditunggu nanti orderannya 10 Pak. Oke. Baik. Siap. Pak Yusr Basri. Silakan Pak Yusr Basri. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Pak Yusr. Pak Yusr. Waduh. Kalau ada dua nggak bisa dong Bang. Di bawah ada Paulus nggak? Naikkan. Istirahat dulu Bang, giliran Dewa Bang. Enggak, Giliran Dewa dulu. mana tahu di bawah ada Paulus, suruh naik. Oh, gitu, siap. Tadi Abang sempat nonton Bang, yang Yesus versus Thailand itu Bang? Itu gurunya aku nggak ngerti. Yesusnya tuh di mananya sih? Nggak ngerti loh Nggak serius. tahu. Orang Bang Juma tiba-tiba ya ke Dewa. Wah, nonton ini bagus katanya. Rugi kalau nggak nonton, wajib.
Ini apaan sih kata dia Bang Zuma nyuruh kayak gini. Dewa tonton, nggak taunya orang lagi dansa itu. Ya Allah, ya Rabbi itu bener. ada yang jadi korban siapa aja? Ardiansa, Kuriosmoto, Cebi. Assalamualaikum. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku juga guruna, aku pakai akun utama loh. Kores masuk juga 10 di menit dalam. Ada juga dari Oten, Boru Siregar. Apa kata dia? Pulang ke Indonesia, debat sana, jangan di sini kata dia. Aku nonton katanya yang Yesus bener. Oh mungkin lagi baca ini Bible Thailand kali ya. Setidaknya konari ini, aku bingung sendiri jadinya. Enggak kan, kalau versi Indonesia kan ada juga tuh yang nari-nari gitu loh, si Topi kan. Nah, versi Thailand itu tadi. Ketawa saya. Divisi umum juga masuk, si Lukman masuk juga di dalam. Apa-apaan sih ini katanya. Sabli juga masuk. Ada apa bang? Keren loh. Itu nih biasa. Bang Juma lagi pusing gitu. Apa sih bang? Nggak tahu apa. Lucu pokoknya. Ngirim link. Ngirim link. Rugi kalau nggak nonton wah katanya. Masuk ke situ. Ya, pikir apa gitu kan. Ya udahlah Dewa masuk. Apa sih? Apa sih bang Dewa apa? Sulit diceritakan itu, nggak bisa. Ya apa sih ya Allah, enggak asik. Itu ada saksi hidup masuk. Apa sih? Ya Allah apa? Bayangkan aja kalau Pak Bom pakai apa? Pakai celana yang pahanya sempit, baru bawanya itu 3 jengkal lebarnya yang paling bawah. Habis itu joget ala perempuan. Apa sih bang? Ya Allah, aku kok nggak tahu. Apa bang? Enggak apa-apa. Udah intinya jebakan udah lah. Saya terpukul dulu. Apa bang? Cuma nggak seru ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa bang Moto? Oh ya parah. Apa sih bang Moto apa? Parah Dia malah ngetawain saya dia di live-nya. Loh kok aku kesini ya? Gak tahu, saya juga diculik katanya kesini kata Bang Zuma. Apa sih? Ada orang Thailand joget-joget apa gitu dia. Pakai pakaian apa gitu yang. Ternyata apa? Iya orang mana nok noi, lok nok gitu ngomong kan malah kita ngerti gitu. Terus di mana? Nonton apaan nih? Itu Bang Zuma ngasih live itu. Iya. Orang di rumah aja kaget, ini kenapa bang ketawa-ketawa di toilet. Aku nonton sendiri kan, ngajar teman saya ini, bang masuk bang, kenapa? Ini ada penghujat kata dia. Oh ya, dikirim ya kan, masuk aku dalam. Apa ini? Kurang ajar. Aku nggak mau jadi korban sendiri. Aku kirimlah dia teman-teman, termasuk Dewa masuk mereka kan. Ketemulah Cebi, kemudian Kuriosmoto, ada Ardiansa, ada Kelvin juga masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim. Gue ternyata orang joget ala Thailand. Iya, orang Thailand joget. Yang nonton api semua gara-gara Gurunda. Nonton api semua. Satu yayasan nonton orang Thailand joget. Sambil apa ini ya? Apa ini hubungannya ini? Apa ini? Aduh, makoli. Ya udah aku turun aja di bawah. Nih ada Joni nih. Ada Joni nih. Udah di atas aja ya, Bang. Nggak apa-apa sih di bawah aja buat oten aja. Dari atas aja itu ada slot kosong satu lagi. Nggak apa-apa. Joni, silakan Jon. Salam. Joni suaranya kedengaran, ngapain ketak-ketik gitu. Suara aja. Aduh ya elah nih orang-orang udah ada. Apaan sih? Jelas lu. Bapak lu bemenyan. Jelas lu. Nah, anak rantau silakan. Halo anak rantau, buka mic-nya. Ada aja lah kalian di sini. Ya, anak rantau buka mic-nya, silakan.
Rantau, halo. Tes. Ya, ini Uriel muslim atau non muslim? Non. Non, ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Saya cuma mau nanya, ini forum apa ya? Forum diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen biasanya di sini. Silakan, Uriel. Yang didiskusikan apa ya? Didiskusikan tentang hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan yang dijual oleh umat Kristiani dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah Bapa, ajaran Trinitas yang tidak pernah ada dalam pengajaran Yesus, seperti itu, brother. Yang di sini itu semua pernah sekolah teologi atau apa ya? Kami mungkin, ya, kami guru-guru pendeta kalian biasanya. Mana ada guru pendeta dulu iya. sekolah teologi di mana? Ya, sekolah teologi itu hanyalah orang-orang yang mengikuti doktrin manusia. Loh, Kita nggak coba. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, kamu naik ke sini ngapain? Kalau anda jadi fisikawan itu harus sekolah di fisika. Ya, sekarang saya tanya, siapa yang lebih punya kapasitas menjelaskan Kristen? Pendeta yang mana coba? Pendeta Oneness, pendeta Nestorian, Saksi Nggak ada Yehova. pendeta. Nggak Nah, usah jadi kamu sebut pendeta. terus kamu naik ke sini ngapain? Ini saya tanya dulu, dasar kalian itu berdebatkan agama itu. Kami dasarnya manusia, kami tidak mau peradaban ini dipunah larahkan oleh orang-orang yang menyesatkan. Jawab dong, Masa Mbak. antara Tuhan dan manusia tidak bisa menjawab. Gini Mana jawabnya, manusia mana Tuhan. dasarnya jawabnya itu dasarnya Kalau ada pakai ajaran, akal. Dengerin, dasarnya pakai akal bukan doktrin itu. Lanjut. Kami di sini adalah sebagai manusia hidup yang tidak mau ya peradaban ini dirusak oleh orang-orang yang merubah-rubah bahasa, tidak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Ya, sekarang kita uji. Anda tahu tidak apa beda Tuhan dan manusia? Coba dibuka mic-nya. Kalau Anda di sini adalah orang yang tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia, itu kewajiban kami sebagai manusia. Saya tuh pertanyaan saya, buat anda itu kan Tuhan Maha Kuasa, mungkin nggak Tuhan itu jadi manusia? Jawab dulu aja itu. Saya jawab ya, Allah Maha Kuasa, maka Allah tidak perlu menjadi manusia untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Karena manusia adalah sebentar saya jawab. Pertanyaan saya, anda tidak Jangan kayak menjawab penjajah pertanyaan lah, masuk ke komal orang, ngatur-ngatur jawaban orang. Kalau nggak tahu tanya, kalau berilmu diskusi, kalau lebih hebat dari kami debat kami, bantah kami. Naik ke komal muslim kok modalnya modal baperan, modal perasaan, modal ceramah, modal. Pertanyaannya cuma satu. Saya Mungkin jawab, atau tidak? jawaban itu tidak semuanya tidak atau iya. Ya, itu. Aku jawab ya, Unik ya. Silakan. Silakan, Tuhan jangan diatur, Tuhan jangan diatur. Kan Maha Iya, Tuhan Kuasa. jangan diatur. Iya. Tadi apa pertanyaannya? Nah, kalau Tuhan Maha Kuasa, mungkin tidak Tuhan bisa jadi manusia. Tuhan mampu. Karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, terus mampu kan ya? Iya. Mampu kan ya? Nah, mampu. Terus kemudian apa yang mendasari kalian itu melarang Tuhan menjadi manusia? Karena Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Dari mana Anda tahu Tuhan? Memangnya Anda tangan kanannya Tuhan? Ya kan Ayo. lihat dari kitab sucinya. Kan nabi-nabi sudah mencatatkan firman-firmannya. Mana ada? Pertama dari mana? Itu berdasarkan kitab suci yang muncul di abad ke-7 atau memang yang hidup bersama-sama dengan ajaran yang menyatakan memang Tuhan itu pernah berinkarnasi jadi manusia. Nah, ya. Kalau Jadi, saya dapat cerita, nah dulu saya belum selesai. Kalau saya dapat cerita, ya ada si A pernah jadi pahlawan A, B, C, D. Tapi saya dapat ceritanya ini dari orang yang hidup abad ke-5 setelah si A ini meninggal, bahkan mungkin sudah jadi tanah kali ya. Iya. Gitu. Kira-kira saya percaya atau enggak? Jangan dipercaya. Nah itu dia. Sedangkan saya punya buku, ya kan? Ada riwayat tertulis orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Mana yang bisa Ngomong saya begitu. percaya? Percaya yang itu, Iya. percaya yang itu. Percaya gitu. Iya. Iya, percaya gitu ya. Sekarang Iya. kita tutup kitab masing-masing. Anda nggak usah buka kitab saya, kitab Anda. Saya tidak perlu buka kitab saya. Menurut Anda, Yesus disalib atau tidak? Jangan dulu yang disalib, yang menjadi manusia. Karena kalau Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu, itu fitnah Tuhan namanya. Nggak ada Tuhan difitnah. Kan saya tadi sudah bilang, kan saya tadi pertanyaan saya, mungkin nggak Tuhan jadi manusia? Karena Anda jawab mungkin. Mungkin, Ya gitu. kan? Tapi kalau Tuhan nggak Nah, pernah ya ngomong kayak sudah. gitu, jangan difitnah. Masa Ya kan? keimanan dari fitnah? Lah,
Tuhan nggak pernah ngomong abad begitu, ke-7, menurut kita siapa misalnya dulu yang nih? abad ke-7 kita simpen dulu aja, nggak usah dipakai karena kan kejauhan. Kita Ya, ambil yang bukan abad abad pertama ke-7, nih. bukan Abad pertama kejauhan, nih. bukan Nggak mungkin lah, kejauhan. nggak mungkin kan, nggak mungkin lah ya. Ini Kan nggak mungkin yang abad ke-7 nggak mungkin nih karena kejauhan gitu. Ya udah kita yang abad pertama. Abad pertama ini siapa nih yang ngomong Tuhan jadi manusia gitu? Kalau nggak ada ya berarti kan halu gitu loh. Masa Tuhan nggak ngomong begitu di fitnah? Tuhan maha kuasa, maha kuasa. Mau dia ngapain pasti bisa, ya, maha kuasa gitu. Cuman kalau Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu ya jangan difitnah. Ngapain difitnah? Kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalau nggak digituin dia nggak punya Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini hasil fitnah gitu. itu gitu. Masa bertuhan hasil fitnah? Kan gitu kawanku. Gitu. Gurunda mau masuk mungkin? Silahkan. Ya daripada fitnah sebayar mending fitnah gratis. Ya. Daripada fitnah bayar. Ya, jadi Bang Zuma. pada diri Tuhan itu ada sifat mustahil. Mustahil Tuhan jadi setan. Mustahil Tuhan menjadi sapi. Itu ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Jadi itu harus didudukkan. Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau Tuhan sabar dulu gantian kita, Bang. Kalau Tuhan itu maha kuasa, berarti Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Gitu. Bedakan kemahakuasaan Tuhan dengan kemaha penciptaan. Kemaha penciptaan Tuhan artinya Tuhan mampu mengadakan apapun di luar dirinya, termasuk mengadakan makhluk berupa manusia lahir tanpa ayah. Nah sekarang kalau kita diamkan hal tersebut, oke lah, kita ikuti irama Kristen. Yesus, menurut Yesus, apakah dia Tuhan yang datang menjadi manusia? Bukan. Mana buktinya? Yohanes 8:42. Itu Yesus mengaku dia datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Berarti dia bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu fitnah, betul Dinda Kores. Orang Kristen ini mencoba memfitnah Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, dan memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Lain cerita kalau yang dimaksud adalah makhluk yang ngaku bintang timur. Nah itu beda lagi. Tapi kalau Tuhan yang benar, itu tanya aja Yesus, Yesus, apakah engkau adalah yang maha berkehendak menjadi manusia? Bukan. Mana jawabannya? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjadi manusia. Selesai kan? Nah, selesai. Jadi jangan merendahkan Tuhan dan jangan merendahkan Yesus. Silakan. Oke. Silakan, Uriel. Saya tadi tanya, ini yang di sini ini pernah sekolah teologi atau tidak? Tidak perlu sekolah teologi untuk mengetahui Yesus itu Tuhan atau manusia. Gini, kalau misalkan saya latar belakang cuma satpam, ya kan, cuma apa lagi gitu, terus tiba-tiba berani ngomongin teologi orang, saya malu. Oke, sekarang begini, saya balik ke Anda. Ini cuma pendeta. Kembali ke Anda. Sekarang pendeta Anda lulusan teologi, atau ada di antara kalian lulusan teologi, atau Anda sendiri yang lulusan teologi. Mana dalil di dalam Bible berdasarkan keserjanaan Anda yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia? Mana dalilnya? Tunjukkan. Sebagai sarjana teologi, dalil mana yang Anda ingin pakai? Silakan, kita uji. Ayo, susun titel Anda, ayo. Saya ingin tahu, dalil mana yang Anda ingin gunakan untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan? Tunjukkan. Ayo. Dibuka mic-nya, Uriel. Ayo. Sorry, saya lupa buka nih. Iya, silakan. Ya. Oke. Pertanyaan tadi pertama saya adalah, mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Sudah selesai itu sudah selesai. Jangan dipotong. Itu sudah selesai. Jangan Ini... mundur. Anda katanya sarjana atau apapun itulah Anda ini. Tolong tunjukkan materi mana yang Anda gunakan dalam Bible untuk mendudukkan Tuhan menjadi bayi. Silakan. Jangan alasan mute lagi. Tunjukkan aja langsung. Buka mic, buka. Ayo, jangan mundur-mundur, maju diskusinya. Ayo, yang lagi ya. Saya dimatikan mikrofonnya, saya tidak pernah mati mikrofon.
Pertama itu. Terus yang kedua, ketika saya bicara jangan dipotong. Itu metode debat udah lama, Pak. Dari zaman Ahmad Didat. Yang saya tanya Anda paham? Nah, saya kan jawabnya runut nih. Enggak perlu. Jawabnya runut. Yang saya Ya, kenapa saya nggak butuhkan. Saya nggak butuhkan itu. Saya butuh narasi sebagai sarjana teolog yang katanya bla sekolah-sekolah dan titel bla titelnya. Yang saya butuhkan materi apa? Sabar. Materi, pertanyaan saya sederhana kan? Materi apa sebagai sarjana teologi yang sekolah tinggi-tinggi yang Anda gunakan di dalam Bible untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan? Materi yang mana di situ? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Petrus, atau yang mana? Silakan. Saya ingin tahu. Silakan. Serius. Aku ingin tahu, serius. Silakan. Mana? Kenapa di-mute? Saya jangan di-mute. Kok saya di-mute? Siapa yang mute? Ayo pakai dalil. Tunjukkan dalilnya, silakan. Pakai dalil. Ini mau saya jawab secara runut atau karena mau pansos doang? Pertanyaan saya gitu loh. Jangan so intelek di hadapan saya ya. Kukunya ginjalmu. Kalau kau ngaku sarjana teolog, justru itu saya suka. Saya senang. Tolong sebagai sarjana teolog, Anda tunjukkan dalil mana yang Anda jadikan santapan rohani untuk mendudukkan anak orang menjadi Tuhan. Saya tunggu. Saya hitung sampai 10. Kalau tidak, mohon diturunkan orang sombong kayak gini. 1. Pertama, ada gak manusia mampu mengampuni dosa manusia? Yesus mengatakan di dalam Matius 6 nomor 9, Yesus mengajarkan manusia untuk memohon ampun kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Tunjukkan mana dalilnya. Memohon ampunlah kepadaku. Mana dalilnya? Ada nggak manusia? Tidak ada manusia, termasuk Yesus. Bahkan ketika Yesus di atas tiang salib, apa kata Yesus? Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tunjukkan di mana Yesus, aku telah mengampuni dosamu, itu di mana tertulis? Ayo, saya turun sekarang nih, saya turun. Dalam hitungan 3 saya turun. Ketika Anda menunjukkan ada dalil, Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, saya turun. Artinya saya malu. Tapi kalau tidak ada, percuma titel kau deret dari jarimu sampai ke lenganmu, tembus ke ususmu itu titel. Kalau saya lebih paham Bible daripada ente. Malu nggak? Mampus kau. Malu nggak? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni. Silakan. Ayat 2-8. Gak usah teriak-teriak lah, Bang. Gak usah teriak-teriak lah. Ya. Oke. Itu mencerminkan akhlak. Nggak apa-apa. Orang sombong nggak apa-apa. Matius berapa tadi? Matius berapa? 9? Ini saya ngomong jangan dimatiin mikrofonnya. Matius 9 nomor berapa? Matius 9. Nomor? Matius 9 ayat 2-8. Baca itu. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, ketika Anda berbicara pengakuan Yesusnya bahwa dia mengampuni dosa, itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Yesus mengampuni dosa itu tertulis di mana? Dosamu telah aku ampuni itu tertulis di mana? Ngengong. Ayo. Padahal di sana tertulis dosamu sudah diampuni, bukan kuampuni, Kucluk. Bukan, dia ingin membawa narasi nomor 6-nya. Saya tahu, saya paham, udah. Saya bilang pendetamu sudah Ya kesini. udah baca dulu. Saya baca. Di situ dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia itu siapa? Di situ dikatakan berkuasa. Anak manusia itu siapa? Tadi anak manusia itu siapa? Saya tanya lagi. Saya tanya sama Anda. Saya tanya Anda. Kata mengampuni di situ berasal dari kata apa dalam bahasa Yunani aslinya? Kutanya samamu sebelum saya ginjalmu kukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang. Caranya begini. Saya ulang. Anda kan sarjana teolog. Sekarang kata mengampuni di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Saya ulang lagi. Saya kasih kamu kemudahan. 1, Enggak 2, usah. Tanya 3. anak manusia itu Nangis. Kata mengampuni di situ itu adalah terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar itu adalah meninggalkan. Dikatakan apa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Itu adalah terjemahan yang betul. Dosa, itunya logikanya di mana? Bahasa Yunaninya apa di situ? Mengampuni di situ apa? Bahasa Yunaninya? Dek, gini ya, yang namanya terjemahan itu
Malu saya tanya. Mengampuni di situ bahasa Yunaninya apa? Mau jawab dimatiin lagi, mau jawab dimatiin lagi, mau jawab Ya dimatiin karena Anda lagi. tidak menjawab dengan terjemahan Mau jawab dengan dimatiin lagi. terjemahan yang benar, dengan jawaban yang benar. Coba Anda jawab. Coba. Saya gini ya, tadi Anda jawab kan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan itu yang ditanya, original teksnya. Yang saya tanya, kata mengampuni dalam bahasa Yunani dan original teks yang digunakan di kitab saudara itu apa? Anda nggak usah ngomong original teks sama. Loh, katanya sarjana, Bang Suma hanya penginjil jalanan. Kok Anda nangis? Hah? Beda bang, kata-katanya bang beda. Mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sincoro. Sincoro itu mengampuni dalam bahasa Yunani. Sedangkan kata yang digunakan di dalam kitab saudara di Matius 9 nomor 6 itu bukan mengampuni, tapi ape itu artinya meninggalkan. Malu? Malu? Atau sudah tidak ada urat malu? Nggak malu, justru saya nggak ketawa malu. sekarang. Asli bener. Ketawa. Ini baru satu. Teologi gitu. Sarjana teologi. Sarjana teologi. Sarjana teologi. Pak Yunani aja nggak ngerti. Sarjana tolologi, ini Allahu tolologi. Akbar, Masya Allah. Dah turun. Saya udah bilang orang sombong turun. Bukan sombong. Kau makan titelmu, turun. Kau makan titelmu, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tangan kau. Kau jangan bawa titel. Ini sini sarjana apa? Emang apa kalau sudah sarjana teologi itu? Pengetahuannya dibandingkan kami yang mengutui Bible tiap siang hari itu? Itu kira-kira sarjana teologi itu hebatnya dari kita apa? Saya tanya yang mendasar. Sebagai sarjana teolog, apa yang Anda dudukkan di dalam Bible Anda itu? Data mana? Dalil mana yang Anda dudukkan kemudian sebagai dasar pijakan menuhankan anak bayi ini? Ada? Tidak mampu. Larinya kemana? Ada nggak manusia yang mampu berapa di Indonesia? Bah, saya tahu sasaran tembakmu itu di Matius 9. Saya ngerti dan saya paham itu. Padahal Yesus yang malam mengajarkan murid-muridnya untuk bertobat kepada Sang Bapa, Sang Tuhan yang ada di langit. Udah ya? Jadi jangan sombong, Bang. Kalau diam dulu, belum selesai Bang Juma. Jangan sombong. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku Kristen, bahwa kalian menjadi Kristen itu bukan karena ada disiplin ilmu yang kalian dalami dan orang lain tidak bisa dalami. Selayaknya kami mendalami Al-Quran dan kalian tidak mampu membacanya pun tak sanggup. Oke, jadi jangan sombong mengatakan keilmuan kalian tentang Kristen itu jauh lebih hebat daripada kami. Enggak. Percayalah, Anda mengenal Kristen hanya karena perpuluhan saja. Bukan karena belajar seperti kami ini. Kami belajar dari nol sampai nol kembali. Kami pahami benar-benar Bible itu. Dengan menggunakan apa? Akal, rasio. Bukan karena ada aspek perpuluhan atau apapun itu. Ya. Jadi percuma Anda mengatakan, Anda lulusan apa? Anda sarjana mana? Anda kuliah? Enggak, itu adalah ampas kelapa bagi kami. Itu pun sudah basi. Silakan diambil alih. Diulang dulu Bang Juma. Original teksnya mengampuni tadi kalau nggak sincoro, kalau meninggalkan AP. Jadi di sana itu terjemahannya salah ya? Iya, salah. Harusnya di situ kalau dia mau menggunakan original teks yang mau diikuti, harusnya dia menggunakan apa? Kalau dia mau menggunakan kesehatan, dia mengatakan meninggalkan, itu boleh. Kata mengampuni itu tidak cocok. Kenapa kata mengampuni itu dasar kata itu sincoro? Ya, itu akar katanya itu betul. Oke, lanjut. Jadi tadi ini mengaku sarjana tapi tidak bisa membaca original teks. Ini namanya sarjana kebotolan belaka. Kira-kira begitu. Iya. Sarjana tipu-tipu. Teman-teman Semakin tinggi ya. mereka, lanjut. Jadi semakin sarjana mereka semakin piawai dalam menyembunyikan kejujuran dalam terjemahan, betul? Itu si haleluya Bang Andi. Bukan, suaranya mirip. Teman-teman muslim itu perlu dicatat ya. Yang pertama, akar kata dari kata mengampuni yang digunakan bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni itu tidak sama dengan kata yang sesungguhnya ya. Itu menggunakan kata apeme, meninggalkan. Sementara yang itu berbeda, Tuhan mengampuni di situ berbeda. Inilah kesalahan translate atau terjemahan ini menjadi asbab mereka sesat lagi menyesatkan. Kita sapa dulu teman-teman yang lain. Di sini ada anak langit, muslim atau non muslim? Saya muslim, Ibu.
Oh ya, di sini tempat lintas agama, dialektika antara umat non-muslim dengan umat Islam. Ada yang disampaikan sebelum saya turunkan? Siap. Ada yang disampaikan sebelum diturunkan? Turunkan aja nggak apa-apa, Ibu. Oke, terima kasih. Buat Hari, silakan muslim atau non-muslim Hari? Muslim, Mbak. Cuman Ya, ada yang mau nanya, disampaikan, Pak? ini bagaimana menjawab tuduhan bahwa Zainab dinikahi tidak ada masa iddah. Oke, Terus silakan. Ada lagi? tuduhan terhadap jasad Muhammad membusuk itu gimana? Terus mereka membawakan dari kitab. Terus mereka membawakan dari kitab, dapat dari mana riwayat itu? Gitu kan? Oke, ini mana yang satu-satu dulu ya, biar dijawab dulu. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi kalau secara garis besar minta kepada mereka menunjukkan dalil. Kalau dia sudah menunjukkan dalil, suruh mereka untuk menerangkan sanad. Kalau dia sudah menerangkan sanad, suruh dia mendudukkan kedudukan hadis itu sahih atau apa. Jangan mau dipermainkan sama Oten. Ia mengerti Bible aja kagak, boro-boro mau membahas internal Islam. Gitu ya. Selamat malam, bisa saya bertanya ke Abang Juma? Seperti itu ya, bro. Oh gitu ya. Berarti minta ditanyakan sanad. Ya. Mereka kayaknya mempermainkan bahasa itu. Memang betul. Oh iya, makasih Bang Zuma ya. Iya, sama-sama. Sama ketika saya bertanya tentang kekristenan, saya nunjukkan dalil, bahkan saya lebih paham tentang letak tempat dalil itu di dalam Bible. Harusnya mereka juga melakukan hal yang sama dong. Jangan hanya pintar membodohi, menyesatkan. Bang Juma, bisa saya bertanya kan ini? Ini kerjanya Yani bertanya aja terus. Ya, kenapa ya? Nah, saya bertanya ini Bang Juma. Ya, silakan. Yang tertulis di itu Bang Juma percaya enggak? Yang tertulis di Al-An'am 108 percaya enggak itu? Apa Al-An'am 108? Apa? Jangan engkau memaki sesembahan orang gitu lah Oh maksudnya. iya, memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Sekarang saya tanya sama saudara. Yang saya tanya Anda itu dulu. Kenapa? Iya, memang nggak boleh. Saya sudah jawab. Kenapa itu memang nggak tadi boleh. begitu? Tadi kan begitu. Saya sudah jawab. Saya mau tertarik Yono, begitu. saya sudah jawab. Saya mengatakan memang tidak boleh. Memang nggak boleh menghujat sesembahan orang, itu tidak boleh. Mana buktinya saya menghujat sesembahanmu? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Ini giliran Anda bicara sambil saya korek kuping. Silakan. Ayo, giliran kamu buktikan kalau Bang Juma menghujat sesembahanmu. Ayo, silakan. Buka mic-nya lah, ayo. Wih. Menghujat itu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data. Kalau itu sesuai dengan data, itu bukan penghujatan, itu adalah realita. Makanya ketika kita berdiskusi itu, gunakan datanya, jangan gunakan katanya. Ketika kami mengatakan Yesus dikatakan sebagai anak hewan atau anak domba, apakah itu penghujatan? Tidak, tidak penghujatan. Dari mana tuduhan itu? Ya, dari kitab Begini aja Bang Juma kan nanti tanggal 13 itu kayaknya ada. Tolonglah buka sebuah lah. Kita buka-bukaan, saya mau lihat juga, kepingin nonton saya. Bilang tanggal 13 ya. Pakai data lah. Iya, pakai data. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Kamu itu menuduh saya menghina sesembahanmu. Siapa nama sembahanmu? Jawab. Nama sembahan saudara siapa? Kok Anda jadi tensian? Anda jadi sensi? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhannya ditelanjangin? Hah? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhannya diludahin? Bukankah Kristen sendiri yang mengatakan Tuhannya ditampar? Bukankah Tuhan Kristen sendiri, orang Kristen sendiri mengatakan Tuhannya terkutuk? Diolok-olok. Bukankah orang Kristen sendiri yang mengatakan Tuhannya digantung di atas pohon? Kok jadi saya yang kau jadikan terdakwa, cuplis?
Makanya jangan kebanyakan makan babi. Makanya kau makan babi, otakmu tertutup sama lemak babi. Yang menghina sesembahanmu itu adalah kau sendiri. Saya 24 jam justru menyadarkan kalian dari menghina sesembahan kalian. Saya katakan Tuhan kalian tidak disalib. Siapa yang meradang? Ketika saya mengatakan bahwa Yesus sembahanmu itu tidak disalib, siapa yang menangis? Kau kan? Kau kan yang nangis? Enggak, Bang Suma. Pokoknya saya enggak mau tahu. Pokoknya Tuhanku harus mati terkutuk. Saya enggak mau tahu. Pokoknya Tuhanku lah yang ditelanjangin. Enggak mau. Aku Bang Suma enggak mau. Kau kan, coples, toyol. Aku udah mati-matian siang malam membela Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib, Yesus tidak diludahi, Yesus tidak dikuburkan. Ente ngamuk? Tidak. Tuhan saya harus mati. Kalau tidak mati, dosa zina saya siang malam siapa yang tebus? Itu kan yang kau mau, cuples. Kau yang menghina Tuhan kau sendiri, kau tuduh pula aku yang menghina Tuhan kau. Otak kau itu rusak, makanya jangan terlalu makan babi. Babi itu masuk ke dalam tubuhmu, mempengaruhi otakmu, makanya tidak waras sudah kau itu. Mana? Tunjukkan dalilnya saya menghina Tuhan kau. Mana? Tunjukkan. Bang Suma mengatakan Tuhan saya bernonot lah. Kurobek nanti Bible di depan matamu yang menuliskan itu nonotnya dipotong pada hari ke-8. Bang Suma mengatakan Tuhanku, Tuhanku netek. Kurobek nanti kitab kau itu di depan di kitabmu itu. Tuhan Yesusku dikatakan adalah mantan mayat. Kurobek juga nanti kitab Roma di depan kau itu. Islam datang memuliakan sesembahanmu Yesus, kampret. Tapi kau mati-matian. Tidak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Tuhanku itu harus mati. Harus terkutuk, Tuhanku itu harus. Baru wibawa sedikit lah. Baru nanti saya lihat jangan kau ajarin saya wibawa. Kau menuduh saya barusan. Kau mengatakan kepada saya. Kau mengatakan saya. Mana? Buktikan. Buktikan. Di mana saya menghujat sembahanmu? Bukti-bukti banyak. Yesus berak kau bilang, Yesus begini, sudahlah jangan kamu sudah betul itu semua. Yang mengatakan dengar, yang mengatakan Tuhannya 100% manusia siapa? Mau dia bilang Tuhan mau ngapain? Mau diurus itu namanya mengurusi. Kalau begitu simpan agamamu dalam kulkas, jangan kau pakai ajarkan orang. Lah, kamu kira Bang Juma kira gak? Banyak juga yang gak senang, orang Islam tidak senang sama Anda itu. Urusan ngapain kau yang menilai? Kau menuduh saya menghina sesembahanmu katanya. Iya jelas lah. Mana? Buktikan saya menghina. Mana? Yang tadi bagaimana? Yang tadi yang mana? Yang diam ya. Yang tadi Bang Juma orang kan jelaskan kenapa Anda bilang teologi apa semua itu kan itu namanya seperti bagaimana ya? Cukup lah. Tuyul. Kamu kalau tidak sanggup menghadapi Bang Suma secara logika argumentasi, nanti jangan nangis. Bang Juma saya hadir nanti. Gimana itu bertemu itu saya hadir mau jadi penonton. Ya silakan aja kau hadir. Kau kan pernah menghujat Tuhan saya juga. Silakan aja kau hadir. Emang kenapa? Emang ada yang takut sama si Yani? Ini Bang Juma, sebentar dulu. Siapa yang mengundang kau datang? Saya nggak undang kau kok. Ngapain kau datang saya nggak undang? Enggak, pertanyaannya ente punya keberanian enggak buat datang dan menghujat Tuhan kami di depan mata kami langsung? Intinya si Yani ini stres ketika saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Lucifer. Stres dia. Oh no. Oh mama. Berarti yang saya sembah selama ini adalah Lucifer. Oh no, Bang Suma please. Jangan katakan itu. Lah mau kayak mana lagi? Akulah Yesus sang bintang timur. Nah tuh, itu yang kau bilang menghujat. Hah? Yang kau sembah itu, Cak Ayu, makhluk goib atau makhluk yang disebut sebagai makhluk halus yang datang mengaku-ngaku. Nanti Bang Handi undang saya. Apa pula kau Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yani, itu siapa yang mengaku seperti itu? Itu siapa? Itu siapa?
Paulus. Itu siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Hei, Yani, itu siapa yang ngaku gitu? Hah? Itu asumsimu Juma, Bang. Sakit kau kan? Sakit kan? Masa asumsi saya? Kisah para pewarta 22 nomor 9 nomor 6. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, yang mengaku Yesus ini siapa? Makanya kalau membaca Alkitab harus percaya. Kalau tidak percaya untuk apa baca? Nenekmu kiper. Kamu baca. Aku malu, Bang jujur aku bilang, malu saya kalau lihat begitu, iya. Untuk apa? Maluan kau. Kedua orang tuaku aja nggak malu, teman-temanku aja malu. Lu siapa lu malu? Aneh. Saya lebih malu. Saya lebih malu. Ada orang yang ngaku-ngaku orang pangkep menyembah manusia. Lebih malu saya. Ayo. Lebih malu saya ada orang mengaku-ngaku Bugis menyembah makhluk halus. Akulah Yesus Bintang Timur. Lebih malu saya. Orang Bugis kok nyembah makhluk halus. Aneh. Dia dari narasinya tadi kemungkinan sih mau hadir, kayaknya mau ngancam atau apa, Bang? Nggak ada dia tuh, apa pula mau diancam sama orang ini? Emang situ punya keberanian? Hah? Kristen mana ada Kristen orang seperti ente tidak punya keberanian? Disunat aja ente takut? Disunat takut ente. Udah ripa ini. Disunat berani nggak ente? Disunat takut mau datang lagi. Nangis kau Yani, nangis kau naik Yani, nangis kau kan gara-gara kau itu kau buka semua penghujatan umat Kristen di sini. Aturnya Bang Zuma tadi mau minum kopi campur masaku, gara-gara kau lah terbongkar semua kalau mereka penghujat kan. Masa Tuhan dibilang punya nonot disunat? Betul aja kau. Tuhan punya lendir, ada-ada aja kau. Tuhan belendir, ada-adanya kalian ini. Masa Tuhan punya nonot belendir, tidak berfungsi tapi. Ada-ada aja kau Yani, gara-gara kau tuh jadi nampak